Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Fellowship Live on Common Data Stage atau Fox. Ini kalau misalkan kita lihat di sini sudah bergabung bersama kita sekitar 58 partisipan ya, atau teman-teman Fox semua. Baik, mungkin karena sudah 58 orang yang hadir, kita bisa mulai saja ya sesi pada malam hari ini. Sekali lagi, selamat datang semuanya. Selamat datang di Fellowship Live on Common Data Stage atau Fox. Perkenalkan, saya Mentari Rizky, salah satu Data Fellowship Student, batch 11, yang akan menjadi host dan menemani teman-teman semua di Fox ketiga IKRA, berjudul Exploring Data Oasis, An Intro to Data Lake and Warehouse with Google Cloud Platform. Yeay! Baik, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti Fox sebelumnya, yaitu Fox pertama dan kedua, sudah mengenal ya apa itu IKRA, kemudian Community Data, dan juga Data Fellowship. Tapi untuk teman-teman Fox yang baru ikut hari ini, saya akan perkenalkan secara singkat apa itu IKRA, Community Data, dan juga Data Fellowship. Mungkin bisa ke next slide. Baik, IKRA. Jadi IKRA ini adalah salah satu perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data business innovation sebagai solusi enterprise dan juga untuk individu profesional. Selain itu, IKRA juga sudah mendapatkan beberapa pengakuan. Salah satu yang terbaru adalah Top Indonesia Consulting Startup 2021 by Best Startup di Asia. Nah, next. Di IKRA ada Community Data. Apa itu Community Data? Kita bisa ke slide selanjutnya. Jadi, Community Data adalah bagian dari IKRA, di mana Community Data adalah komunitas yang berfokus untuk menyediakan media bagi talenta data di Indonesia untuk berjejaring dan berpartisipasi dalam berbagai event dan juga proyek seputar data dengan 3 pilar utama. Yang pertama educate, yang kedua collaboration, dan yang ketiga adalah have fun. Nah, jargonnya sendiri adalah Community Data for Community to Community. Nah, untuk teman-teman yang tertarik nih untuk bergabung di Community Data atau penasaran, nanti bisa kunjungi aja akun Instagramnya di @comunidata. Dan juga bisa join Discord nih di bit.ly/join Discord IKRA. Oke, next kita bisa perkenalan apa itu Data Fellowship. Teman-teman di sini pernah dengar nggak terkait dengan Data Fellowship? Kalau belum, jadi Data Fellowship itu adalah salah satu program bootcamp fully funded dari IKRA yang bertujuan untuk mempersiapkan pesertanya memulai karir sebagai data profesional. Jadi di Data Fellowship nantinya akan disediakan sesi pelatihan dan kesempatan untuk membangun portofolio. Dan para siswa akan dibimbing melalui sesi training, kemudian mentoring, weekly review, dan juga pengawasan mentor. Nah, outputnya apa? Outputnya lulusan Data Fellowship akan disalurkan kerja ke hiring partner IKRA dan tentunya untuk membangun kapabilitas data analitik di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa juga untuk mengunjungi akun Instagram @comunidata. Oke, nah baik, pasti teman-teman udah nggak sabar ya apa yang akan kita bahas di malam hari ini. Jadi, seperti yang sempat saya sounding, Fox hari ini bertema Exploring Data Oasis, An Intro to Data Lake and Warehouse with Google Cloud Platform. Jadi, hari ini kita akan menjelajahi dua konsep yang sangat penting dalam dunia data, yaitu data lake dan data warehouse, di mana keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola dan menganalisis data. Keduanya memiliki peran kunci dalam mendukung keputusan bisnis yang cerdas ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin tanpa lebih banyak basa-basi, kita bisa sambut aja ya narasumber kita di malam hari ini. Nah, untuk mas-mbak semua narasumber bisa on cam juga. Di sini akan ada, kami sebetulnya dari tim 3 untuk Data Fellowship. Jadi di sini ada Mas Yogi, Mas Rizkulo, Mbak Rizka, Mbak Sheila, dan saya sendiri Mentari. Nah, mungkin kita sambut ya narasumber kita yang pertama. Mas Yogi, selamat malam Mas Yogi, apa kabar? Malam Mbak Mentari. Baik-baik Mbak, Alhamdulillah. Ya, thank you banget Mas Yogi udah bisa hadir di kesempatan pada malam hari ini ya Mas Yogi. Dan selanjutnya ada Mas Rizkullah Ramadan, atau biasa dipanggil siapa Mas? Mas Rizkullah? Halo, ya terima kasih sebelumnya Mbak Mentari. Teman-teman bisa panggil aku Rama ya teman-teman.
Ya, terima kasih juga Mas Rama untuk kehadirannya pada malam hari ini. Yang ketiga ada Mbak Rizka. Selamat malam Mbak Rizka. Ya, selamat malam juga Mbak Mentari. Ya, thank you untuk kehadirannya malam hari ini. Dan tidak bukan hanya kami, tapi nanti juga ada Mbak Sheila. Mbak Sheila akan memandu teman-teman nanti di salah satu sesi, yaitu di sesi Q&A. Selamat malam Mbak Sheila. Selamat malam Mbak Mentari. Selamat malam teman-teman semua. Baik, nah teman-teman semua udah berkenalan dengan narasumber kita di malam hari ini. Jadi mungkin kita bisa mulai saja ya materi pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke rules dari Fox. Mungkin saya izin untuk membacakan ya. Jadi pertama, saat sesi Fox berjalan, peserta harus dalam mode mute dan diharapkan untuk on cam. Yang kedua, peserta yang dapat yang mengikuti sesi Fox hingga selesai dan mengajukan pertanyaan terbaik berkesempatan memenangkan voucher Digital Learning by Ikra untuk credit scoring modeling senilai 1 juta untuk 3 orang pemenang. Dan ketiga, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Fox berlangsung melalui link yang akan di-share pada slide berikutnya. Namun akan dijawab saat sesi Q&A dimulai. Yang keempat, audiens diharap memperhatikan keseluruhan sesi materi 3 Fox, yaitu Exploring Data Oasis, An Intro to Data Lake, and Warehouse with Google Cloud Platform. Karena di quiz section 2, dua partisipan akan mendapatkan nilai yang dengan nilai quiz tertinggi berhak mendapatkan voucher Digital Learning by Ikra untuk Data Science Foundation senilai 1,5 juta rupiah. Dan kelima, moderator atau saya sendiri akan memilih beberapa pertanyaan dengan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang akan dipaparkan. Nah, untuk teman-teman mohon diperhatikan nama penanya atau teman-teman sendiri tidak boleh anonim ya. Jadi usahakan menggunakan nama asli. Jadi nanti ketika kita memberikan reward, teman-teman bisa mendapatkan reward sesuai dengan apa yang teman-teman berhak ya. Oke. Yang keenam dan terakhir, pertanyaan akan ditampung dan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Mungkin kita bisa next ya, teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung saja mulai acaranya. Untuk materi pertama, kami persilakan Mas Yogi untuk menyampaikan. Silakan Mas Yogi, kami persilakan. Oke, sebelumnya thank you Mbak Mentari atas kesempatannya. Dan selamat malam teman-teman Fox semuanya. Semoga malam ini teman-teman lagi dalam kondisi sehat dan bahagia ya pastinya. Karena aku butuh fokus teman-teman nih selama Fox berlangsung. Oke, jadi malam ini kita bakal mulai eksplorasi terkait topik data management nih. Dan ngebahas dua konsep storaging data yang menarik banget, yaitu data lake dan data warehouse. Nah oke, di next slide, aku akan mulai dengan sebuah analogi dan cerita yang akan membawa kita ke desa Ikra nih. Nah, di desa ini hiduplah warga yang cerdas dan inovatif nih teman-teman. Nah, dan ada dua elemen yang sudah dianggap bagian penting dari kehidupan warga desa Ikra di sana. Nah, yang pertama tuh ada sungai yang luas dan panjang yang tak pernah berhenti mengalir, dan ada gudang besar yang menyimpan segala kekayaan desa. Nah, oke, ini slide itu udah mulai hitam putih. Jadi ceritanya begini teman-teman. Suatu hari di desa Ikra, para warga sedang sibuk nih mengumpulkan berbagai macam bahan panen. Nah, di next slide kita akan melihat ada kayu, ada gandum, ada apel, ada ikan, ada batu, brokoli, jagung, bahkan ada udang. Nah, ketika warga desa Ikra memiliki hasil hasil panen mereka, mereka punya dua pilihan nih untuk menyimpan hasil panen mereka yang udah mereka kumpulin. Nah, di next slide kita akan melihat mereka bisa langsung berenang nih ke sungai yang luas, bisa nangkap dan naruh segala sesuatu yang mungkin mereka butuhin di sungai tersebut. Nah, sungai ini layaknya data lake yang berperan sebagai wadah resource yang sangat besar, dan sungai ini tuh terus-menerus mengalir, membawa berbagai macam bahan panen tadi. Nah, macam bahan panen di sini kita anggap sebagai representatif berbagai jenis data yang bervariasi dan tak terstruktur. Namun, sungai itu bukan satu-satunya pilihan nih bagi warga desa Ikra di sana. Nah, di next slide kita akan melihat mereka juga punya gudang yang seperti data warehouse. Nah, menyimpan dan mengorganisir bahan panen mereka di sana dengan lebih terstruktur. Nah, di next slide kita akan melihat di dalam gudang ini tuh ada beberapa rak dan pembagian rak yang rapih. Jadi di sana ada rak seperti rak untuk bahan pokok, rak untuk buah dan sayur, rak untuk material, dan ada juga rak untuk hasil tangkapan. Nah, gudang ini adalah tempat di mana warga dapat dengan mudah mengambil dan menyimpan bahan panen mereka sesuai dengan kategorinya. Oke, di next slide. Pertanyaan sekarang apa nih? Apa hubungannya dengan data lake dan data warehouse? Oke, boleh di next slide. Nah, sungai dan gudang di desa Ikra ini mencerminkan perbedaan esensial nih antara data lake sebagai wadah yang mampu menyimpan data dalam skala besar tadi tanpa batasan struktur,
Nah, dan data warehouse sebagai wadah terstruktur yang memungkinkan kita pengolahan data dengan lebih terorganisir dan efisien. Nah, jadi itu adalah analogi yang menggambarkan permulaan eksplorasi kita hari ini, teman-teman. Oke, boleh di next slide. Nah, jadi setelah mendengarkan aku mendongeng tentang Desa Ikra tadi, kita lanjut lagi nih, kenalan secara lebih spesifik dari infografis data lake versus data warehouse yang ada yang sekarang ada di layar teman-teman semuanya nih. Nah, kita mulai dari definisi dulu kali ya. Nah, jadi apa sih data lake itu? Jadi data lake adalah tempat di mana kita bisa menyimpan segala jenis data tanpa harus khawatir terlalu banyak tentang bagaimana data tersebut terstruktur. Nah, jadi data lake ini mampu menyimpan data dari berbagai sumber dalam skala yang besar. Nah, dapat kita eksplorasi untuk dapetin insight yang lebih deep lagi. Jadi, itu untuk data lake. Nah, untuk data warehouse gimana? Nah, bayangin data warehouse sebagai gudang yang tadi, yang besar dan terorganisir dengan baik. Nah, di dalam gudang ini, data diatur, diindeks, dan dioptimalin untuk analisis. Jadi ini adalah tempat di mana kita naruh data historis yang sudah melalui proses ETL atau extract transform load untuk disiapin lagi untuk sebagai informasi untuk reporting dan analisis. Nah, itu untuk definisinya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat nih, sifat-sifat khas dari kedua konsep ini. Pertama, kita ngelihat sifat data yang bisa diakomodasi oleh keduanya. Nah, di data lake, kita mampu menampung data dari beragam jenis, mulai dari yang unstructured, semi-structured, dan structured data. Namun pas kita ke data warehouse, ceritanya sedikit berbeda nih. Jadi di data warehouse tuh lebih suka dengan data yang lebih structured, yang lebih rapih, yang lebih siap digunakan untuk reporting dan analisis. Itu untuk jenis datanya ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya, siapa sih yang biasanya gunain dua konsep ini? Nah, di data lake sendiri, kita akan melihat lebih sering melihat data scientist dan data analis. Mereka di sana mencari insight dari berbagai jenis data, mulai dari yang unstructured sampai yang structured untuk mendukung proyek-proyek analisis dan eksplorasi data mereka. Itu untuk di data lake. Nah, di data warehouse, kita akan lebih cenderung melihat business analis. Mereka di sana nyari pemahaman dari data yang structured dan siap pakai untuk reporting dan analisis bisnis pokoknya. Nah, itu dari segi users. Nah, selanjutnya ada dari use case-nya. Jadi, pengaplikasian dari kedua konsep ini. Nah, di data lake itu lebih kompatibel ngedukung project seperti stream processing, machine learning, dan analisis real time. Jadi, jika kita ngomongin tentang ngolah data secara kontinu dan ngebuat prediksi ngudahin machine learning, nah, data lake ini pilihan yang cocok lah pokoknya. Nah, kalau di data warehouse itu lebih kompatibel ngedukung kayak batch processing, business intelligence, dan data reporting. Jadi jika fokusnya lebih ke pengolahan data secara periodik untuk keperluan reporting atau analisis bisnis, nah ini data warehouse tuh lebih cocok. Nah, itu untuk secara khasnya. Nah, ini sekarang kita ngebahas dari karakteristiknya. Kita mulai dari data lake dulu. Nah, di bagian kiri kita ngeliat tuh ada kalimat gede raw. Jadi data di data lake itu bersifat mentah. Jadi mengandung campuran data yang tadi dari unstructured, semi-structured, hingga sampai yang structured juga ada dengan sedikit pemrosesan. Jadi ini memungkinkan kita untuk nyimpan data yang nggak konvensional juga bisa di sini. Jadi naruh data kayak log dan data sensor tanpa harus diproses terlebih dahulu. Nah, itu untuk raw. Jadi selanjutnya ada large nih dari data lake. Jadi di data lake itu mampu menyimpan jumlah data yang sangat besar, mencapai skala petabyte. Karena data itu dapat hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, data lake juga memungkinkan kita untuk menyimpan data yang unstructured dalam jumlah yang besar. Dan data ini hanya diolah saat digunakan dan dibutuhkan. Jadi kalau nggak dipakai, tuh ditaruh aja di situ. Nah, selanjutnya ada undefined. Jadi data di dalam data lake dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari machine learning, streaming analytic, hingga AI atau artificial intelligence. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan kita untuk eksplorasi berbagai project dan case yang dengan lebih leluasa lah. Itu untuk karakteristik data lake. Nah, selanjutnya kita ngomongin karakteristik dari data warehouse. Nah, pertama ada refine. Jadi data warehouse lebih berisi data yang lebih structured, udah dibersihin, udah diproses, dan udah diolah sebelumnya. Jadi data disimpan untuk keperluan penggunaan tertentu, khususnya untuk BI atau business intelligence. Nah, berikutnya ada smaller. Jadi data warehouse ngemuat jumlah data yang lebih kecil dibandingin data lake tadi. Nah, di data warehouse jumlahnya skala lebih ke skala terabyte. Nah, ini dilakuin untuk ngejaga kebersihan data dan kesehatan dari data warehouse itu sendiri. Jadi data tuh harus diproses sebelum disimpan dan perlu dilakuin cleansing sebelumnya. Nah, itu untuk smaller. Selanjutnya ada relational. Jadi data di dalam data warehouse itu sifatnya relational. Dia mencakup data historis dan data seperti transaksi dan operasional. Ini ngebantu dalam ngejanjiin data dengan cara yang mudah dipahami dan terstruktur. Nah, itu untuk cara karakteristik dan khas dari data lake dan data warehouse. Nah, ini boleh di next slide. Oke, sekarang kita masuk segmen penting juga nih tentang manajemen data berbasis cloud atau cloud-based data management. Nah, tapi sebelumnya kita juga perlu paham nih, apa sih bedanya on-premise storage dan cloud storage. Nah, mereka tuh adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola data dan masing-masing punya karakteristik uniknya sendiri.
Nah, yang pertama kita ngomongin on-premise storage dulu nih. Jadi on-premise storage adalah praktik di mana kita nyimpen data di hardware lokal seperti server, komputer, atau perangkat lainnya secara lokal. Nah, itu untuk on-premise storage. Nah, untuk cloud storage, dia melibatkan penyimpanan data pada server eksternal yang udah dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Bedanya dengan on-premise storage, cloud storage memungkinkan penggunanya atau user seperti kita mengakses data kita tuh di mana aja dan kapan aja, tapi perlu dan ada koneksi internet. Nah, di next slide kita akan lebih rinci lagi terkait beberapa benefit dan disadvantage mereka masing-masing nih. Jadi kita bisa lebih paham mana yang lebih cocok sesuai dengan kebutuhan project atau bisnis kita. Nah, secara garis besar, untuk on-premise storage sendiri, mereka tuh menawarkan keamanan lebih tinggi dan akses offline-nya continue. Nah, namun diimbangi dengan biaya maintenance yang tinggi dan resiko kehilangan data juga lebih besar. Nah, untuk cloud storage sendiri, mereka menawarkan potensi pengurangan biaya dan skalabilitas yang dapat disesuaikan nih dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, untuk pencadangan atau backup datanya juga lebih efisien. Namun, ada catatannya nih. Jadi perlu diingat bahwa biaya dapat meningkat nih seiring pertumbuhan bisnis, tergantung pada akses internet kita atau online-nya. Nah, selain itu ada risiko keamanan juga yang lebih rendah karena data dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Nah, boleh di next slide. Jadi secara garis besar, cloud storage itu cara modern untuk menyimpan data tanpa perlu repot-repot ngurusin hardware sendiri. Jadi kita tinggal upload, download, dan akses data kita dimanapun dan kapanpun. Oke, di next slide. Uh, Nah, tentunya teman-teman udah familiar lah dengan dunia cloud. Kita juga punya beberapa platform besar yang menawarkan service cloud storage, khususnya data lake dan data warehouse. Nah, dari slide ini juga pasti teman-teman udah familiar nih ngelihat logo-logo ini. Khususnya yang pasti udah suka ngotak-ngatik data pasti udah familiar nih. Nah, yang pertama itu ada Amazon Web Service punyanya Amazon, terus ada Azure punyanya Microsoft, terus ada Google Cloud Platform punyanya Google, lalu juga ada Alibaba Cloud punyanya Alibaba, IBM Cloud punyanya IBM, dan Oracle Cloud punyanya Oracle. Jadi semua platform cloud ini pastinya punya keunikan dan fitur mereka masing-masing nih yang ditawarkan company besutan mereka. Nah, boleh di next slide. Nah, di next slide ini kelihatan banyak banget ya, banyak pilihan yang menarik untuk service data lake dan data warehouse dari masing-masing platform. Nah, di next slide lagi, pada sesi fokus ketiga malam ini, kita akan lebih fokus explore di Google Cloud Platform nih teman-teman, di mana kita fokus pada dua bintang utamanya, yaitu Google Cloud Storage sebagai data lake dan Google BigQuery sebagai data warehouse. Nah, teman-teman Fox, itu tadi sedikit pengantar tentang data lake, data warehouse, dan nyerempet dikit ngebahas cloud-based data management. Nah, selanjutnya kita bakal in-depth eksplorasi lagi nih tentang data lake dan data warehouse bareng teman aku, Mas Rama. Nah, untuk sekarang aku kembalikan lagi ke Mbak Mentari. Thank you teman-teman semuanya. Ya, thank you juga Mas Yogi atas pemaparan materinya. Menarik sekali ya teman-teman. Tadi kita dijelaskan analogi mengenai data lake dan data warehouse. Terus mungkin key takeaway yang bisa kita ambil dari materi Mas Yogi ini adalah, jadi data lake itu adalah data yang masih mentah, kemudian ukurannya besar dan belum terdefinisi. Sedangkan untuk data warehouse, dia lebih terstruktur, lebih kecil, dan sudah terdefinisi. Tadi juga sempat dibahas oleh Mas Yogi bahwa ada cloud storage. Nah, cloud storage itu adalah salah satu cara modern untuk menyimpan data, di mana kita tidak perlu maintenance secara langsung server fisik kita. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan bisa disampaikan juga ya melalui Slido dan linknya dapat diakses pada kolom chat. Dan untuk catatan, namanya jangan anonim ya teman-teman. Oke. Nah, sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Rama, jadi nanti teman-teman juga bisa bertanya ketika Mas Rama sudah menjelaskan, tapi di Slido ya teman-teman. Dan juga jika nantinya ada hands-on dalam sesi ini, teman-teman yang belum bisa ikut melakukan atau praktik tidak perlu khawatir karena rekaman ini juga akan di-share melalui YouTube milik Komunidata. Jadi teman-teman sekarang bisa fokus untuk memperhatikan saja ya. Materi selanjutnya Mas Rama, mungkin bisa dimulai saja Mas, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Mentari dan sebelumnya juga terima kasih tuh kepada Mas Yogi yang udah kasih materi terkait understanding data lake dan data warehouse. Nah, sekarang aku di sini mau share nih terkait materi data lake, data warehouse dan di dalam kerangka Google Cloud Platform. Oke, bisa di next. Nah, sebelumnya kita udah dikasih gambaran nih sama Mas Yogi terkait data lake dan data warehouse. Nah, dari paparan Mas Yogi dapat disimpulkan dari itu tuh data lake itu sebagai tempat di mana kita bisa nyimpen segala jenis data tanpa harus khawatir dengan formatnya tuh. Nah, data lake ini juga menjadi landasan penting tuh teman-teman buat mengolah data karena data lake ini dapat menampung data dari mana aja tuh seperti dari cloud, IoT, pemeriksaan big data, analisis data, report maupun
pindah-pindahin data dari on-premise gitu teman-teman. Nah, jadi nggak masalah deh kalau nanti misal datanya tuh semakin banyak. Nah, data itu siap buat nampung semuanya. Tapi kita perlu tahu tuh tools apa aja yang bisa kita gunakan untuk data lake ini. Nah, di next slide kita akan bahas tentang terkait tools tersebut. Oke, bisa di next. Jadi kalau kita lagi membuat data lake, tools yang kita gunakan akan jadi kunci banget tuh buat pastiin kerjaan kita berjalan dengan mulus. Ada banyak pilihan tools yang bisa kita pakai. Mungkin teman-teman juga udah familiar nih sama beberapa tools seperti Google Drive, Dropbox, Amazon S3, OneDrive, dan masih banyak lagi tuh tools yang bisa kita explore atau kita gunakan untuk data lake ini. Tapi kali ini aku akan fokus membahas penggunaan data lake dengan menggunakan GCS. Oke, next. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak GCS itu apa? Nah, jadi GCS itu Google Cloud Storage ya teman-teman. Nah, tools ini itu adalah sebuah gudang penyimpanan cloud yang disediakan oleh Google. Di sini kita bisa menampung serta mengambil data dengan mudah tuh. Seperti data mentah atau data dari berbagai file. Dan semuanya tuh bisa diakses dengan cepat tuh teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sempat mikir tuh, kenapa sih kita harus pakai si GCS ini? Kenapa nggak pakai tools yang lainnya aja? Nah, kita akan bahas di next slide kenapa kita gunakan si GCS ini nih teman-teman. Nah, jadi kalau kita lagi bangun data lake dan pilihan kita menggunakan GCS, ini dia teman-teman, ada alasan kenapa GCS jadi pilihan yang untuk penyimpanan data teman-teman. Yang pertama, si GCS ini tuh selalu ada dan aman. Yang dimana GCS ini tuh tingkat kesediaan dan durabilitasnya tuh sangat tinggi. Jadi keamanan datanya juga dijaga dengan baik. Lalu juga terhubung dengan layanan Google Cloud lainnya seperti BigQuery, Dataflow, PubSub, dan lain-lain tuh teman-teman. Jadi lalu juga GCS juga dapat menyimpan data dengan menyesuaikan format aslinya dari file yang sudah teman-teman upload gitu. Lalu juga GCS juga terenkripsi datanya secara mandiri dan kontrol aksesnya juga yang canggih gitu. Dan yang nggak lupa juga biayanya juga lebih fleksibel gitu teman. Jadi GCS tuh benar-benar jadi sahabat setia buat yang lagi merancang data lake. Oke. Mungkin di next slide kita akan membahas cara kita menggunakan data lake teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman perlu siapin tuh akun dari Google Cloud ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan akun trial selama 3 bulan yang diberikan gratis oleh Google. Dan jangan lupa teman-teman buat project name-nya juga ya. Nah, setelah teman-teman punya akun dan project dari Google Cloud Platform, teman-teman dapat membuka di bagian bagian kiri tuh ada navigasi menu. Nah, di situ teman-teman bisa explore atau memilih dan melihat fitur-fitur apa aja yang ada di GCP. Tapi kali ini aku ingin teman-teman buka di bagian cloud storage ya. Nah, di situ kita akan menerapkan data lake tuh. Oke, next. Oke, bisa di next mungkin. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk tuh ke dalam GCS atau Google Cloud Storage ini yang telah kita pelajari tadi. Nah, di dalam GCS ini ada beberapa fitur tuh seperti monitoring, ada setting dan bucket. Nah, di bagian bucket ini kita akan gunakan nantinya. Nah, di dalam bucket ini teman-teman juga akan kelihatan tuh dari location, create, last edit, storage class dan masih banyak lagi tuh. Tapi sekarang aku minta teman-teman untuk memilih bagian create ya teman-teman. Oke, di next. Selanjutnya teman-teman akan masuk ke dalam create bucket dan diminta buat isi nama bucket, location, dan pada location ini teman-teman bisa ada 3 pilihan tuh, di mana ada di region, dual region, region, dan teman-teman bisa pilih sesuai dengan lokasi yang teman-teman pilih itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa akan diminta untuk isi storage class. Nah, di storage class ini terdapat 2 pilihan juga tuh. Nah, di antaranya ada auto class dan set out default class. Teman-teman bisa juga pilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya teman-teman akan diberikan pilihan juga untuk kontrol akses tuh seperti uniform untuk mengakses sendiri dan juga fine grain untuk mengakses secara sharing gitu. Dan yang terakhir teman-teman nggak lupa juga bisa ngasih set protection tuh. Oke, setelah itu teman-teman bisa lakukan create ya teman-teman. Oke, next. Nah, bucket teman-teman udah selesai nih dibuat nih, tapi masih kosong. Nah, sekarang kita perlu isi nih, tapi aku mau remind ada beberapa cara buat nampung data di bucket ini nih, seperti kita menggunakan script atau upload file dan maupun folder. Nah, di dalam bucket ini juga terdapat beberapa fitur tuh, seperti objek, konfigurasi, permission, protection, dan lainnya juga. Tapi aku ingin fokus kita di bagian objek ya teman-teman, karena di bagian sini objek ini akan menjadi untuk kita mengatur data. Nah,
pada kali ini kita akan menggunakan upload ya, yang berada pada di objek teman-teman. Nah, teman-teman bisa upload file dengan menggunakan seperti CSV, TXT, atau format lainnya. Oke, di next. Oke, setelah itu data kita telah terupload tuh teman-teman. Nah, data ini berisikan format yang unstruktur maupun struktur, tergantung teman-teman menguploadnya apa tuh tadi. Nah, teman-teman udah selesai nih buat data lake, simple kan teman-teman, dan udah juga. Selanjutnya kita akan bahas tuh data warehouse, di mana data ini udah jadi data yang lebih terstruktur dan dapat dilakukan analisa lebih lanjut. Oke, bisa di next. Oke, setelah kita coba menggali lebih dalam terkait data lake di GCP, sekarang kita pindah ke topik yang seru lainnya. Nah, yaitu data warehouse. Data warehouse ini lebih ke arah nyiapin data buat analisis lebih advance. Di sini data disiapkan dengan rapi dan lebih siap untuk dipakai buat report, analisis, maupun sampai prediksi itu, teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih sama materi yang disampaikan oleh Mas Yogi sebelumnya tuh tentang data warehouse? Dari pemaparan Mas Yogi, data warehouse itu semacam gudang besar yang telah terorganisir dengan baik dan di dalamnya gudang ini telah diatur dan dioptimalkan untuk analisis lebih lanjut untuk menghasilkan reporting maupun analisis dan maupun machine learning gitu teman. Nah, selanjutnya kita tuh akan membahas tools apa aja yang kita gunakan untuk menyimpan data warehouse ini. Oke, bisa di next. Nah, di dalam manajemen data, pilihan tools untuk data warehouse ini super penting banget tuh untuk organisasi. Di sini juga ada beberapa tools yang teman-teman bisa gunain buat data warehouse teman-teman, seperti menggunakan cloud tuh. Ada Amazon, ada Google BigQuery juga, ada Snowflake, ada Azure, Oracle, maupun Amazon S3. Sedangkan untuk menggunakan lokal atau on-premise, teman-teman bisa menggunakan Teradata maupun PostgreSQL dan IBM DB2. Nah, dengan banyaknya pilihan tools data warehouse yang beragam, kita harus pintar-pintar milih itu. Nah, tapi kali ini aku ingin memilih menggunakan Google BigQuery dari Google Cloud untuk data warehouse kali ini. Oke, bisa di next. Sebelumnya kita kenalan dulu tuh sama BigQuery. BigQuery itu sendiri merupakan sebuah layanan data warehouse berbasis cloud yang disediakan oleh Google Cloud Platform atau GCP itu teman-teman. BigQuery juga dirancang untuk melakukan analisa data skala besar dengan kecepatan yang tinggi banget tuh. Nah, setelah kita kenalan dengan BigQuery, kita perlu tahu tuh apa aja kelebihan dari tool satu ini. Nah, di next slide kita akan membahas kelebihan dari BigQuery itu. Oke, next. Di BigQuery ini tuh bukan cuma sekedar mesin analisis data biasa tuh, tapi juga bawa sejumlah keuntungan strategis buat ngangkat efisiensi maupun sukses organisasi ke level berikutnya tuh. Nah, ini dia ada beberapa kelebihan dari BigQuery tuh. Yang pertama, dia tuh tanpa perangkat fisik atau virtual. Jadi teman-teman nggak perlu tuh mengatur, kelola atau infrastruktur dari teman-teman untuk mengatur BigQuery ini. Nah, cukup melakukan analisis data aja gitu. Harganya juga lebih fleksibel karena bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Analisisnya juga cepet tuh, apalagi untuk analisis batch, streaming, maupun machine learning gitu tuh. Nah, proses migrasinya juga lebih mudah dan skalibilitas fleksibelnya juga lebih terjamin gitu tuh. Jadi dengan kelebihan BigQuery ini emang jadi banyak pilihan tools buat perusahaan yang mau manajemen data dan analisisnya jadi lebih smooth gitu. Oke, di next slide kita akan membahas gimana sih caranya kita menggunakan BigQuery. Nah, yang pertama teman-teman pastinya tuh akun GCP teman-teman ya. Oke, di next. Nah, kalau teman-teman udah belum punya project, nah teman-teman bisa buat dulu ya. Nah, nantinya project ini tuh memberikan ID project yang digunakan untuk layanan seluruh Google Cloud Platform ya. Oke, next. Nah, setelah membuat project, teman-teman maka langsung dapat memilih bagian navigasi di bagian kiri dan membuka BigQuery ya. Oke, next. Nah, teman-teman udah masuk nih ke dalam kerangka BigQuery. Di dalamnya juga terdapat banyak sekali fitur tuh. Seperti di bagian analitik BigQuery Studio, data transfer, schedule queries, analytic hub, dan banyak lainnya gitu. Tapi aku minta teman-teman untuk memilih di bagian BigQuery Studio. Karena ini adalah sebagai pelet utama untuk melakukan pengolahan data, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman telah pilih tuh BigQuery Studio. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dia di bagian kiri ada nama project teman-teman tuh. Nah, di bagian itu
Sebelahnya ada titik 3 tuh. Nah, teman-teman bisa lakukan klik ya, lalu juga pilih create dataset. Nah, dataset ini berfungsi untuk menampung dari tabel-tabel yang teman-teman akan nanti buat gitu. Nah, lalu teman-teman juga diperlukan tuh isikan nama, location, table expression sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, teman-teman udah bikin tuh datasetnya. Oke, bisa di next slide. Nah, setelah dataset dibuat, teman-teman bisa tuh milih compose on the query untuk melakukan query SQL. Nah, bisa di next. Oke, setelah itu teman-teman udah masuk ke editor query. Selanjutnya teman-teman bisa memanggil data kita. Tapi kali ini aku mau menggunakan data public yang ada di BigQuery itu teman-teman. Dengan nama Chicago Crab. Oke, bisa di next. Nah, lalu kita bisa mengisikan query yang sesuai kita inginkan. Tapi di sini aku ingin membuat sebuah tabel baru yang berisikan analisis dari query yang aku buat tuh. Di sini aku mau buat analisis dari data Chicago Crime yang digunakan untuk melihat total kejahatan setiap tahunnya berdasarkan tipenya gitu teman-teman. Nah, hasil dari analisis ini akan masuk ke dalam dataset yang telah kita buat tadi itu. Nah, seperti gambar di samping tuh teman-teman bisa lihat tuh hasil dari query yang kita buat. Nah, oke, teman-teman, materi dari aku udah selesai nih. Sekarang kita mungkin bisa akan eksplorasi lebih mendalam dengan teman aku tuh, Mbak Rizka. Oke, untuk sekarang mungkin aku bisa kembalikan lagi ke Mbak Mentari. Baik, terima kasih Mas Rama atas penyampaian materinya. Jadi seperti yang sudah disampaikan Mas Rama tadi, kita udah perkenalan dengan dua tools dari cloud yang disediakan oleh Google, yaitu Google Cloud Platform, dan terutama untuk cloud storage-nya ya, teman-teman, untuk data lake, dan juga Google BigQuery untuk pembuatan data warehouse-nya. Thank you banget Mas Rama. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan bisa disampaikan melalui Slido ya, dan linknya dapat diakses pada kolom chat. Dengan catatan bahwa namanya tidak anonim ya, teman-teman. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, dan tentunya nantinya akan dijawab oleh para speaker dan juga dipilih oleh moderator pada sesi selanjutnya. Tapi setelah ini kita masih ada satu speaker lagi, Mbak Rizka, yang akan menyampaikan mengenai integrasi ya antara data lake dan juga data warehouse di dalam Google Cloud Platform. Maka dari itu, Mbak Rizka bisa kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Mentari dan juga Mas Rama. Oke, sebelumnya kan kita telah membahas nih mengenai apa itu data lake dan juga data warehouse. Nah, sekarang kita akan bahas integrasi antara keduanya nih. Di next slide. Oke, boleh next. Nah, next sebelumnya, maaf. Nah, ya. Oke, dalam arsitektur ini integrasi antara data lake dan juga data warehouse menjadi lebih jelas ya. Seperti kita tahu ya, data lake merupakan tempat di mana data mentah seperti data penjualan harian, yang mana bentuknya itu tuh nggak teratur. Kemudian melalui proses ETL, ya mungkin teman-teman sudah tahu ya ETL itu apa, yaitu extract, transform, dan juga load. Kita membawa data dari data lake ini untuk melakukan transformasi ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Jadi, ETL di sini berperan sebagai jembatan yang mengambil data dari sumber yaitu data lake, lalu mengubahnya agar lebih terstruktur dan memuatnya ke dalam data warehouse. Nah, data warehouse kemudian berfungsi sebagai rumahnya nih, yang lebih rapi dan juga teratur, di mana data-data tersebut siap untuk dianalisis dengan lebih mudah. Oke, di next slide. Kita akan membahas mengenai apa aja sih manfaat dari integrasi data. Yang pertama, ada analisis data yang holistik. Nah, jadi holistik data di sini berarti melibatkan pemeriksaan serta pemahaman data sebagai keseluruhan dengan bertujuan untuk memahami konteks dan juga hubungan di antara berbagai elemen data. Nah, adanya integrasi memungkinkan pergabungan data mentah dari data lake dengan data analisis yang terstruktur dari data warehouse. Nah, untuk tim analisis mungkin dapat melihat bagaimana data harian mempengaruhi hasil dari laporan bisnis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada fleksibilitas dan juga skalabilitas. Nah, dengan kombinasi data lake dan juga data warehouse, kita tuh mendapatkan fleksibilitas luar biasa dalam menangani berbagai jenis data, termasuk yang structure maupun unstructured. Ini tuh sangat membantu ketika kita mengatasi perbedaan format data agar lebih mudah.
Oke, selanjutnya. Nah, ada analisis real time. Integrasi data lake dan juga data warehouse memungkinkan kita untuk melakukan analisis real time dengan menggabungkan data mentah dari data lake dengan data yang sudah dioptimalkan dari data warehouse. Nah, hal ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan juga respon yang lebih instan. Jadi, kita tidak hanya berbicara tentang analisis yang komprehensif, tetapi juga tentang kecepatan mendapatkan informasi dari data yang masuk. Nah, yang terakhir ada transformasi dan juga pemrosesan data. Nah, proses transformasi sebelum data dimut ke data warehouse adalah langkah yang penting nih teman-teman. Dengan melakukan transformasi ini, kita dapat meningkatkan kualitas data, memastikan bahwa data yang masuk ke proses analisis memiliki struktur dan juga kualitas yang lebih optimal. Jadi, integrasi data lake dan data warehouse tidak hanya menggabungkan data, tetapi juga membawa fleksibilitas analisis real time dan peningkatan kualitas data ke dalam lingkungan analitik kita. Oke, next. Nah, tools apa aja sih yang bisa kita pakai untuk integrasi data lake dan juga data warehouse? Nah, mungkin teman-teman ada yang familiar ya dengan keempat tools ini. Barangkali teman-teman bisa tulis nih, udah pernah pakai yang mana aja, atau bahkan semuanya. Oke, kita akan bahas yang pertama itu ada data fusion. Nah, data fusion ini tuh ideal untuk integrasi data dengan pendekatan low code atau penggunaan kode yang minim, cocok untuk pengembangan data dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah. Nah, yang kedua itu ada Dataproc. Nah, Dataproc sendiri itu cocok untuk manajemen efisien cluster, Hadoop, dan migrasi data yang sebelumnya sudah ada. Nah, untuk data flow direkomendasikan untuk pembuatan data pipeline di cloud dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Nah, untuk Composer itu efektif untuk workflow operation management dan automation small tasks. Nah, misalkan teman-teman memiliki data streaming dari sensor IoT yang perlu segera dimuat ke data warehouse untuk analisis real time. Nah, data flow bisa digunakan untuk mencari data streaming sebelum dimuat ke data warehouse secara langsung. Nah, jika teman-teman memiliki kebutuhan untuk pembahasan base yang besar dan perlu menggunakan ekosistem Spark atau Hadoop, Dataproc bisa menjadi pilihan. Nah, untuk integrasi data tanpa perlu penulisan kode, Data Fusion dapat digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam format yang cocok untuk data warehouse. Nah, jika teman-teman perlu menjadwalkan dan mengelola workflow secara terpusat, Composer dapat digunakan untuk orkestrasi keseluruhan proses integrasi data. Oke, next. Nah, ini dia contoh untuk ETL menggunakan data flow. Jadi, kita akan membuat satu data flow job, di mana file penyimpanan cold storage akan dimuat ke dalam BigQuery table menggunakan data flow template. Oke, next. Nah, untuk langkah yang pertama, pastikan dulu nih, file teks yang ingin kita proses sudah dimuat di cold storage. Nah, juga pastikan nih file-file ini bisa diakses oleh data flow. Nah, di situ ada, karena kita akan memakai template text file on cold storage di query, jadi kita membutuhkan beberapa file, yaitu file CSV, lalu file schema, dan juga file transform. Nah, apa sih itu file schema dan file transform? Oke, next. Nah, boleh next? Nah, di dalam file schema kita mendefinisikan kolom-kolom yang ada dalam tabel berserta tipe data dalam script JSON. Sedangkan untuk file transform berisi fungsi JavaScript yang disiapkan untuk melakukan transformasi pada suatu baris data. Seperti pada contoh gambar di sini, kita memisahkan nilai berdasarkan koma dengan line.split, lalu membuat objek baru, setelah itu menetapkan posisi objek sesuai dengan nilai yang telah dipisahkan, terakhir mengkonversi objek JavaScript menjadi string JSON dengan JSON.string. Nah, dengan demikian, skema membantu mendefinisikan struktur atau format data, sementara transformasi melibatkan perubahan data dari satu bentuk ke bentuk lain sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan tertentu. Nah, langkah selanjutnya, next. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat job baru nih di data flow. Lalu di sini ada job name, bisa diisi bebas sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu untuk regional saya menggunakan asisten S2 Jakarta, tapi ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Dan di sini kita akan menggunakan template bawaan, yaitu textile on cold storage to BigQuery. Oke, selanjutnya. Next. Nah, di sini tuh kita untuk langkah selanjutnya kita perlu nih untuk memasukkan parameter-parameter yang dibutuhkan.
Nah, yang pertama, di bagian JavaScript UDT test, kita masukkan file transform yang ada di GCS. Dan begitu juga di bagian JSON test, itu kita masukkan juga file skema yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk JavaScript name sesuai dengan transfer file, lalu untuk di query output table, itu adalah tabel kosong di query yang mana nantinya tabel ini akan berisi file CSV yang sudah ditransform. Di sini saya sudah membuat tabel baru, yaitu demo, dan database-nya itu Python. Nah, untuk dua isian terakhir adalah folder kosong yang nantinya untuk temporary location dan juga BigQuery location di GCS. Lalu, next. Nah, lalu setelah semua parameter sudah diisi, bisa langsung kita run job dan akan menampilkan grafik job seperti ini. Dan jika semua sudah tercek ke hijau seperti gambar, maka kita bisa cek hasilnya di BigQuery. Next. Nah, ini dia output dari data flow yang sudah kita buat nih, yang dari file CSV di GCS, akan muncul datanya di BigQuery dengan lebih terstruktur dan bisa digunakan untuk analitik lebih lanjut. Nah, itu dia use case ETL menggunakan data flow template. Oke, selanjutnya next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai data lake dan juga data warehouse best practice-nya nih. Oke, next. Nah, penting nih teman-teman untuk secara strategis memilih lokasi juga kelas bucket kita untuk menghindari dari pembiayaan berlebih. Nah, ada tiga tipe lokasi yaitu regional, dua regional, dan juga multi-regional. Dari sisi biaya, penyimpanan regional sebenarnya lebih ekonomis dibandingkan dengan dua region. Nah, untuk penyimpanan multi-region yang berada di antara keduanya, memberikan keseimbangan antara efisien biaya dan juga fleksibilitas penempatan data. Nah, secara kasar, untuk setiap $1 penyimpanan region, kisaran $1,30 untuk penyimpanan multi-region, dan juga $2 untuk penyimpanan dua region pada kelas tertentu. Oke, setelah memilih lokasi untuk bucket cold storage, selanjutnya kita bisa memilih kelas penyimpanan default nih. Google Cloud menawarkan 4 kelas. Yang pertama ada kelas standar, ini tuh cocok untuk data panas atau data yang akan sering kita akses atau setidaknya tuh lebih dari 1 kali per bulan gitu. Nah, yang kedua itu ada Nearline. Nearline adalah pilihan tepat. Misal, jika kita ingin mengakses 60-100% data untuk 1 kali per bulan. Sedangkan untuk 10-60% data yang bakal kita akses sekali dalam sebulan, Hotline adalah pilihan yang ekonomis. Terakhir ada Arsip. Nah, ini sesuai untuk data yang diakses kurang dari sekali setahun dan perlu disimpan lebih dari tahun. Nah, ini tuh cocok untuk kebutuhan penyimpanan jangka panjang yang memerlukan retensi tinggi. Nah, dengan memilih lokasi dan juga kelas penyimpanan yang tepat, kita tuh dapat mengoptimalkan biaya dan juga kinerja data di Google Cloud Storage. Nah, juga jangan lupa untuk mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang yang lebih efektif. Oke, next. Nah, ini dia untuk best practice dari data warehouse. Nah, ada partisi table. Partisi pada lebih dari satu kolom dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan juga mengurangi biaya, terutama jika data kita memiliki beberapa dimensi yang sering kita gunakan di dalam query. Misalnya partisi berdasarkan tanggal dan juga negara seperti pada contoh. Nah, lalu ada juga penggunaan select nih. Yang pertama, hindari penggunaan select bintang. Selain membaca kolom dan mengakibatkan biaya yang tidak perlu, select bintang juga dapat mengakibatkan pengambilan lebih banyak data dari yang diperlukan. Mungkin kita bisa, seperti contoh, kita men-select untuk kolom 1 dan juga kolom 2 saja. Nah, lalu yang kedua, ketika kita menggunakan klausa where dalam query BigQuery, fokusnya adalah pada penyaringan data, agar hanya data yang relevan dan diambil dan juga diproses. Ini dapat membantu mengurangi biaya karena kita menghindari nih membaca dan juga memproses jumlah data yang tidak perlu gitu. Nah, saat mengembangkan query baru, yang ketiga juga pertimbangkan untuk penggunaan limit atau privy data untuk menghindari biaya yang tinggi pada query yang lebih kompleks. Nah, dengan menerapkan best practice ini, kita dapat mengoptimalkan biaya, meningkatkan kinerja, dan memanfaatkan fitur-fitur BigQuery dengan lebih efektif. Oke, segitu saja penyampaian saya mengenai integrasi data lake dan juga data warehouse beserta best practice-nya, dan akan saya kembalikan ke Mbak Mentari.
Baik, terima kasih banyak Mbak Rizka atas materi ketiga mengenai integrasi antara data lake dan juga data warehouse dengan Google Cloud Storage dan juga Google BigQuery. Tadi sempat dibahas beberapa best practice mengenai bagaimana sih cara kita agar lebih lebih baik ya dalam melakukan coding terutama di kedua data lake dan juga data warehouse ini. Mungkin kalau tadi ada kita nggak jangan atau kalau bisa hindari select all ya teman-teman, kemudian bikin tabel partisi. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman nanti ada di dunia kerja, teman-teman akan menemui juga nih kasus-kasus seperti ini. Kenapa ini bisa menjadi best practice? Karena ketika kita akan select bintang atau melihat semua data ya untuk view atau menangkap semua data itu akan berat dan itu akan menjadikan hal ini menjadi mahal. Nah, mahal di sini bukan hanya tentang biaya, teman-teman. Ketika nanti teman-teman sudah masuk ke dunia profesional, ketika kita bikin query data, dan query tersebut berat, kemudian makan waktu banyak ketika di-run, itu termasuk salah satu hal negatif. Dan kita bisa bilang itu tidak hemat, atau itu sangat boros. Gitu. Selain boros waktu, juga mungkin boros dari segi dia akan memakan lebih banyak payment atau lebih mahal di Google Cloud Platform gitu. Nah mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah buat partisi di tabelnya, kemudian ada klausa where di mana kita harus filtering dulu kolom-kolom mana yang kita tarik. Gitu. Nah tadi juga dibahas oleh Mbak Rizka terkait dengan bagaimana integrasi data antara data warehouse dan juga data lake. Jadi kita bisa mengintegrasikan data lake dan data warehouse ini menggunakan salah satu tools yang ada di Google Cloud Platform, yaitu Google Data Flow ya Mbak Rizka ya. Tadi kita bisa mengintegrasikan mereka sehingga ketika kita bikin job, mungkin kalau teman-teman tidak asing dengan istilah job di dunia data engineer, itu kita bisa mengkoneksikan mereka melalui data flow tersebut. Nah, kita tiba di sesi Q&A atau pertanyaan, dan kita udah bisa lihat banyak sekali pertanyaan teman-teman yang sangat menarik, dan kita bahkan bisa lihat ada pertanyaan terbaik, beberapa pertanyaan terbaik juga. Wah, cukup kompetitif ya teman-teman di sini. Ada sekitar 11 pertanyaan. Oh, ya, ada yang likes-nya sampai 14. Baik, mungkin Mbak Sheila atau Mas Vicky bisa bantu untuk kita lihat ya pertanyaan mana saja yang terbaik, nanti biar bisa dijawab juga oleh teman-teman dari speaker maupun dari Mbak Sheila. Oke, terima kasih Mbak Ai. Saya pilih dulu ya teman-teman untuk 3 pertanyaan terbaik. Dan nanti saya akan menjawab 3 pertanyaan tersebut pada sesi live Q&A. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Bentar. Oke, mengingatkan kembali untuk teman-teman, kami akan pilih pertanyaan yang namanya tidak anonim ya. Dan untuk teman-teman yang bisa akses, bisa untuk lihat nih pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin Mbak Sheila aku coba bantu untuk bacakan pertanyaannya ya. Jadi tadi ada salah satu pertanyaan dengan likes total 17 likes sekarang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita perlu data warehouse yang support analytical untuk read intensif, tapi juga support untuk write intensif, misal update atau insert dari IoT untuk real time analysis. Nah, mungkin ini dari Mas Maulana Adam Zahid ya. Oke. Mbak Sheila bisa kita jawab untuk pertanyaan. Oke, terima kasih untuk Mas Maulana Adam Sahid untuk pertanyaannya. Jadi, kira-kira bagaimana sih jika kita perlu data warehouse, tapi data warehouse tersebut juga support analytical, read intensif, tapi juga dia bisa support untuk write intensif seperti update, insert, atau dari IoT untuk real time analysis. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita bisa melakukan beberapa cara.
Salah satunya itu yaitu misalnya dengan menggunakan proses streaming data. Jadi kan proses streaming data itu kita melakukan pengolahan data secara real time sehingga nanti kita itu bisa melakukan integrasi proses update atau insert dari IoT dengan data warehouse-nya. Jadi nanti itu kita bisa melakukan pemisahan data dan proses dari update atau insert dari IoT, lalu nanti proses dari update atau insert IoT tersebut kita bisa masuk melalui lapisan pengolahan data streaming, dan juga nanti setelah kita diolah menggunakan pengolahan data streaming, kita integrasikan ke dalam data warehouse. Seperti itu. Jadi kita tuh bisa secara bersamaan melakukan support analytical rate intensif di data warehouse maupun juga support untuk rate intensif dari update atau insert dari IoT yang secara real time seperti itu. Mungkin para pemateri Mas Rama atau Mas Yogi atau Mbak Rizka ingin menambahkan sesuatu? Mungkin aku mau nambahin sedikit. Kalau ngomongin tentang data warehouse dan data lake, sebenarnya ada satu practical yang cukup menarik, tapi karena waktunya terbatas belum bisa dibahas di sini juga. Ada namanya data lake house. Jadi dia ngabungin teknologi data lake dan data warehouse di satu arsitektur. Mungkin itu sih tambahan sedikit ya. Oke. Apakah dari Mas Rama atau Mbak Rizka ada yang ingin menambahkan sesuatu? Dari aku aman sih. Dari aku juga. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Maulana. Mungkin kalau nanti ingin bertanya lebih lanjut bisa bertanya melalui Slido ini dan nanti kita akan jawab di Instagram Komodi Data seperti itu. Oke, mungkin di sini untuk pertanyaan kedua saya akan memilih dari pertanyaan Mas Adi Surya Pratama. Bagaimana sih dampak penerapan data warehouse yang optimal terhadap efisiensi analisis data hingga akhirnya bisa berdampak pada pencapaian KPI atau OKR bisnis. Seperti itu, terima kasih. Jadi, dengan manfaat atau dampak dari penerapan data warehouse yang optimal, itu tuh kan kita bisa bisa membuat dalam hal laporan misalnya laporan analisis data itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien, karena misalnya dengan kita melakukan penerapan data warehouse yang optimal, dalam hal laporan analisis data tuh kita bisa lebih cepat mengaksesnya dan juga lebih efisien untuk para tim analisis atau maupun tim user untuk mengambil beberapa misalnya keputusan bisnis maupun analisis analisis lain yang dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan, sehingga dengan penerapan data warehouse yang optimal itu sangat sangat membantu sih dalam hal pengambilan keputusan maupun analisis-analisis yang biasanya dibutuhkan oleh tim lain seperti tim bisnis maupun tim yang berkaitan dengan laporan seperti itu.
Lalu juga biasanya dengan penerapan data warehouse yang optimal juga kita bisa lebih secara real time bisa melihat analisis atau laporan-laporan dari data yang ada, sehingga dengan analisis real time tersebut untuk membuat suatu keputusan bisnis itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Seperti itu. Mungkin dari para pemateri, Mas Rama atau Mas Yogi atau Mbak Rizka ada yang ingin ditambahkan ini? Kalau dari aku aman, Mbak Sheila. Oke, kalau Mas Rama atau Mas Yogi Aman-aman, Mbak Sila. Mbak. atau Mas Rama atau Mbak Rizka, apakah ada yang ingin ditambahkan? Dari aku aman, Mbak Sila. Atau apakah sudah aman? Oke. Lalu untuk pertanyaan terakhir di sini saya akan memilih pertanyaan dari Rafsan, yaitu seberapa efektif sih biasanya membangun data warehouse atau data lake menggunakan data warehouse seperti tools Snowflake ataupun Cloudera dibandingkan langsung menggunakan cloud seperti AWS dan lain-lain. Kalau berdasarkan materi sebelumnya yang kita berikan, kan kita lebih membahas tentang kelebihan dari penggunaan cloud. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana sih kalau misalnya bukan menggunakan tools yang cloud seperti Snowflake atau Cloudera. Jadi biasanya itu tools yang non-cloud itu seperti Snowflake atau Cloudera itu dia keunggulannya dibandingkan produk-produk cloud itu biasanya dia itu dalam hal kesederhanaan infrastrukturnya. Jadi biasanya kalau misalnya yang non-cloud itu dia lebih sederhana dan lebih otomatis gitu untuk infrastruktur pembangunan data warehouse maupun data lake-nya. Sedangkan kalau misalnya uh, tools-tools yang berbasis cloud, biasanya kita perlu lebih effort lagi untuk melakukan beberapa infrastruktur dan juga menentukan misalnya biaya atau layanan-layanan yang akan kita gunakan sesuai dengan misalnya budget yang kita punya. Seperti itu sih. Mungkin dari Mas Yogi atau Mbak Rizka atau Mas Rama ada ingin menambahkan sesuatu? Kalau dari aku mungkin nambah sedikit, semuanya balik lagi ke tergantung gimana data engineer dan kebutuhan bisnisnya sih. Jadi masing-masing tools juga punya pros and cons-nya masing-masing, tapi balik lagi eh, tergantung budget juga dan tergantung desain dan implementasi bisnisnya sih. Mungkin itu. Mungkin kalau dari aku sama seperti Mas Yogi, kita harus melihat juga dari kompleksitas kebutuhan data dan skala skala dari bisnisnya juga. Kita pasti harus melihatnya juga. Dan juga kita harus melihat ke ketersediaan sumber daya teknis juga dan anggaran juga tuh dari teman-teman. Oke, ya itu. Oke. Mungkin pertanyaan dari sesi Q&A kali ini. Untuk pertanyaan yang lain, tenang saja, akan kami jawab juga. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kami jawab dan nanti mungkin bisa dilihat di Instagram
@komunidata. Sekian dari sesi live Q&A kali ini. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Mentari. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sheila, Mas Yogi, Mas Rama, dan juga Mbak Rizka yang sudah bantu jawab untuk pertanyaan teman-teman Fox hari ini. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pertanyaan tadi Mas Maulana Adam Sahid, kemudian ada Mas Rafsan, dan ini Mas Rafsan tadi 2 atau berapa ya? Nanti pokoknya teman-teman bisa ikuti saja di Instagram @komunidata. Kami akan jawab pertanyaan yang belum terjawab dan juga untuk rewards dari teman-teman yang terpilih gitu. Nah, untuk sesi selanjutnya yang tidak kalah seru, teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab oleh para speaker, nanti bisa uji coba di sesi selanjutnya ini, yaitu sesi quizzes. Jadi, Mbak Sheila atau Mas Vicky bisa mohon bantuannya, kita akan share link untuk kuisnya. Jadi, teman-teman nanti bisa memperebutkan skor dengan nilai tertinggi untuk kuisnya. Oke. Untuk pertanyaan kuisis, bisa di-share, Mbak Sheila atau Mas Vicky? Baik. Ya. Untuk teman-teman, mohon untuk loginnya atau daftar kuisisnya menggunakan nama-nama asli ya, dan tidak anonim. Jadi jika nanti ada teman yang mendapatkan skor tinggi, kita bisa berikan reward sesuai dengan namanya. Apa udah ada yang join? Kita lihat udah berapa orang? 5 orang. Oke, 7 orang. Kita tunggu ya, 1 menit cukup ya teman-teman. Ayo segera join aja untuk masuk ke link quizesnya. Exploring Data Oasis and Intro to Data Lake and Data Warehouse di Google Cloud Platform. Jadi materinya juga seputar apa yang sudah diberikan oleh para speaker tadi. Jadi teman-teman bisa uji nih, apakah masih mengingat apa yang disampaikan para speakers? Oke, sudah ada 18 orang bergabung, 19. Kita tunggu dulu ya untuk teman-teman yang lain. Ya, sambil menunggu teman-teman bergabung di quizesnya, saya mau mengingatkan aja, jadi nantinya yang akan mendapatkan reward adalah 3 audiens dengan pertanyaan terbaik dan skor tertinggi untuk quizzes ya. Dan ini semua akan diumumkan di Instagram @komunidata. Jadi teman-teman yang belum follow Instagramnya, bisa follow aja Instagramnya di @komunidata. Dan pastikan teman-teman data entusias, teman-teman Fox, untuk tunggu terus update-nya di Instagram. Oke, sudah ada 24 orang, kita tutup jam 20.10 mungkin ya. Oke, 1 menit lagi kita tunggu, sudah tidak ada yang join. Baik, sudah jam 20:10, Mbak Sheila, Mas Vicky, kita bisa start aja untuk quizesnya.
sudah berakhir. Jadi bagaimana hubungan antara data lake, data dan data warehouse? Oh, kita next dulu ya. Karakteristik dari data warehouse. Nah, siapa sekarang nomor satu Adrian ya. Masih ada yang salah. Gak apa-apa teman-teman. Masih ada 8 soal lagi. Yes, 8 soal. Analisis tadi. Dari mana? Ya, sementara Mas Adrian memimpin ya dengan skor 2470. Contoh tools yang digunakan untuk membuat data lake kecuali wah, banyak juga yang naik skornya ya. Next question. Tempat menyimpan data yang terpakai untuk laporan atau analisis adalah kata kunci siap pakai ya teman-teman. Sama untuk analisis. Baik, pertanyaan ke-6. Keuntungan dengan menggunakan web kecuali. Fokus dan konsentrasi ya teman-teman. Ayo, masih ada 4 pertanyaan lagi. Tetap dijaga semangatnya. Gimana karakteristiknya? Oke, apakah ada perubahan dalam leaderboard kita? Wah, sekarang Mas Kelvin Anderson udah memimpin dengan skor 5.300. Oke, ayo dijaga semangatnya, guys. Ayo teman-teman, masih semangat ya. Kita ke next question. Saat integrasi data lake kecuali
Selanjutnya, terus untuk integrasi data lake dan data warehouse. Ya, kita tunggu Mbak Sheila sebentar ya, dan tim operator untuk melihat siapa nih yang skornya paling tinggi di sesi kuisis kali ini. Oke. Waduh, bikin deg-degan ya. Siapa nih yang paling tinggi skornya? Kita lihat. Ya, selamat kepada Mas Adrian. Jadi peserta dengan nilai skor paling tinggi. Dan disusul oleh Mas Kevin Anders. Mas Kevin Anderson ya. Dan yang ketiga Mas siapa ini? Mas Carlos. Benar kan ya Mas? Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Mas Adrian. Nanti bisa dikontak saja tim IKRA atau grup 3 atau dilihat dari Instagram Komunidata ya untuk rewards-nya. Terutama ini kami perlu untuk nama panjangnya sebagai konfirmasi. Sekali lagi selamat untuk 3 pertanyaan atau penanya dengan pertanyaan terbaik dan juga terpilih dan juga untuk peserta dengan skor paling tinggi untuk kuisisnya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mungkin kita bisa ke sesi selanjutnya yaitu feedback. Dan sebagai informasi, kita ada 2 sesi lagi yaitu feedback dan foto bersama. Nah, sebelum kita foto bersama, kita akan feedback terlebih dahulu. Jadi teman-teman kami berikan waktu sekitar 1-3 menit ya teman-teman untuk bisa isikan feedbacknya. Yang linknya bisa dilihat dari layar yang ada di device teman-teman. Itu juga ada link dan juga scan QR code jika teman-teman tidak ingin menuliskan linknya. Ya, kita beri waktu sampai jam 22.03 ya paling lama. Tapi jika nanti sudah ada respon yang masuk, kita bisa tutup dulu. Lebih cepat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian sudah hadir, juga para speaker.
Dan mohon bantuannya untuk mengisikan feedback, karena apa? Karena feedback yang diberikan oleh teman-teman sekalian nantinya menjadi evaluasi untuk kami, dan agar kami bisa lebih baik lagi untuk membawakan Fox selanjutnya. Sekali lagi, untuk reward-nya bisa dilihat dari Instagram @komunidata. Jadi teman-teman yang penasaran dan ingin join di Komunidata bisa lihat informasinya dari Instagram @komunidata. Dan juga tadi apabila ingin join ke Discord, bisa juga ya untuk join di discord.ly dan cari untuk community Ikra. Nah, apabila teman-teman juga tadi sempat mendokumentasikan sesi Fox ketiga ini, nanti bisa juga di-share ke story teman-teman ya. Bisa juga add untuk ikra_id dan juga add komunidata di story teman-teman. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 20.22. Kami harap sudah ada feedback yang masuk dari teman-teman. Terima kasih sekali atas feedbacknya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama, teman-teman. Jangan live terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa buka kameranya masing-masing dan on cam, karena kami akan take fotonya. Oke, kita akan take foto. Teman-teman bisa on cam ya. Kita tunggu sampai jam 20. Oke, teman-teman dimohon untuk on cam ya. Oke, para speaker, narasumber, Mbak Sheila, kemudian Mas Vicky juga bisa untuk on cam, dan teman-teman lain. Mulai, oke. Peserta dengan penanya terbaik dan juga skor tertinggi sudah on cam. Saya akan take fotonya dalam, ini ada 3 halaman, jadi saya akan take 3 kali. Mungkin halaman pertama saya take terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, dan halaman terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah menyelesaikan sesi Fox pada malam hari ini. Terima kasih atas kedatangannya dan waktunya. Dan sampai jumpa di Fox selanjutnya ya. Saya Mentari mewakili Ikra dan grup 3 yang tampil pada malam hari ini. Pamit undur diri, selamat malam, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Thank you semuanya.